Selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan rekomendasi final akhir perihal ijazah Joko Widodo, Jokowi, silahkan Anda tonton dulu cuplikan video beberapa video berikut. Ingat nggak wali kota Solo pertama, Dr. Anus Jokowi? Ya kan? Ya. Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Beda, Bung Indra. Misalnya, dulu misalnya sastra di bawah 93 doktorandus atau doktoranda. Tapi setelah 93 pertengahan jadi SS. SS ya. Sarjana sastra. Sama dengan ilmu politik tempat saya. Saya masih doktorandus. Tapi yang lulus 93 pertengahan jadi SIP. Sarjana ilmu politik. Tapi bagaimana mungkin doktorandus jadi insinyur? Ya. Jadi pada saat Jokowi menjadi wali kota, orang juga sudah curiga. Ini benar nggak lulusan UGM? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrinov. Pemindahan pasar itu. Saya sering cerita lagi nih anak nih ngoceh-ngoceh di sini. Atau waktu saya kasih kuliah di UNS di 11 Maret. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung, pakai Bung. Setelah dikasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh itu. Oke. Saya kasih kuliah, saya tanya mana yang mau ngomong. Mau bicara apa? Metodologi, teori? Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya. Yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu, anggota komite sentral PKI, masih hidup waktu itu, namanya apa namanya? Pak Karni tahu ya? Rewang. Nah, ini gua cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus anak buahnya, muridnya tuh. Jadi kenapa begini, Pak Rewang mau cerita. Ini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Nah, dari dua atau beberapa video tadi, kita bisa menyimpulkan sementara bahwa tidak mudah untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ijazah Jokowi itu, ya. Sehingga pada konten ini saya membuat video tentang rekomendasi final akhir kasus ijazah Jokowi itu, ya. Nah, terakhir sekali perkembangannya adalah peristiwa digeruduknya Rektorat Gajah Mada oleh beberapa orang, ya. Dan kemudian mendatangi rumah Jokowi ke Solo, ya. Nah, jadi itu merupakan proses kalau menggunakan pendekatan manajemen risiko dalam penyelesaian satu masalah persoalan. Itu pendekatan yang dilakukan secara sosial, budaya, kultur,
dalam konteks pendekatan akademik. Nah, pendekatan akademik ujungnya juga tidak ada solusi karena Jokowi tidak juga mau menunjukkan ijazah aslinya, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, pendekatan hukum pernah dilakukan di PN Surakarta sampai ada putusan. Bahkan informasi dari pihak yang menggugat pada saat di PN Surakarta sudah pernah ada perintah pengadilan untuk penuntut itu membawa dokumen asli ijazah Jokowi. Itu informasi yang saya tangkap, yang saya dapat. Tetapi itu tidak terjadi. Artinya pendekatan hukum pun belum bisa menyelesaikan persoalan ijazah Jokowi itu. Sehingga peristiwa atau kasus ijazah Jokowi berpotensi akan menjadi seperti sejarah super semar dan sejarah pertanyaan siapakah aktor utama peristiwa G30 SPKI. Jadi dua peristiwa itu sampai dengan hari ini belum diketahui finalnya oleh seluruh anak bangsa ini sampai banyak generasi yang sudah meninggal, ya. Nah, peristiwa ini kalau tidak diselesaikan, dituntaskan, peristiwa ijazah Jokowi kalau tidak diselesaikan, dituntaskan, berpotensi akan menjadi seperti dua peristiwa tadi. Tidak ada titik temunya. Nah, terkait dengan hal itu pada pagi hari ini saya menawarkan bahasanya. Itu pun kalau mau, ya, itu pun kalau mau, ya. Seluruh anak bangsa ini dengan segala bentuk klasternya itu anak bangsa ini, ya. Nah, mau jadi masyarakat biasa, mau elit birokrasi, mau elit politik dan lain sebagainya, semua anak bangsa ini. Jadi saya menawarkan solusi terakhir yang saya sebut sebagai rekomendasi final akhir penuntasan kasus ijazah Jokowi sehingga bisa ditemukan titik terangnya dengan beberapa pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, yang ke-1, hari ini kita punya Presiden Pak Prabowo, berikut didukung oleh jajaran-jajarannya. Nah, ini eksekutif dulu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, Pak Prabowo dan kabinetnya ini pertanyaannya dengan pendekatan politik yang akan saya tawarkan ini. Bagaimana penguasa hari ini legal standingnya dulu terhadap kasus ijazah Pak Jokowi ini? Maksudnya apa? Apakah Pak Prabowo dan pasukannya ini menilai kasus ini adalah kasus yang kategorinya sangat penting atau dianggap hanya cukup penting atau justru dianggap tidak penting? Ini dulu. Jadi apakah Presiden Prabowo melihat kasus ini kategorinya itu sangat penting, cukup penting, atau tidak penting? Nah, kalau misalnya Presiden Prabowo dan pasukannya menganggap kasus ijazah Pak Jokowi ini tidak penting, maka bisa dipastikan peristiwa kasus ijazah Pak Jokowi ini yang sebagian pihak mengatakan palsu, yang sebagian lagi mengatakan asli, tidak akan ada endingnya. Oh, berarti jelas dong. Karena sebagai presiden, Prabowo punya kendali untuk itu. Nah, kalau misalnya saya jadi presiden, saya justru menilai peristiwa ini sangat penting. Karena apa? Justru karena Pak Jokowi menjabat hingga menjadi presiden.
orang tertinggi di negeri ini tahun 2014 sampai tahun 2024. Orang yang jabatannya paling tinggi di negeri ini selama 10 tahun. Justru karena itu, karena jabatan itu, saya anggap peristiwa ini sangat penting untuk keteladanan ke depan. Untuk dilihat oleh generasi berikutnya, generasi di bawah kita sebagai suri tauladan. Ini kalau saya menjadi presiden, dan itu tidak rumit menurut saya. Saya berikan APH, aparat penegak hukum itu menerapkan hukum secara jurdil, equity before the law, tanpa ada intervensi atau memihak kepada pihak manapun. Pak Jokowi saya lindungi, equity before the law, asas praduga tak bersalah. Kalau pihak-pihak yang menganggap ijazahnya ini palsu ternyata salah, mereka harus menerima sanksi. Tapi apabila hasilnya ternyata benar ijazah itu palsu, maka ini saya sebagai presiden akan menerapkan juga sanksinya. Tentunya saya akan melihat apa kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama mengabdi di negeri ini. Tetap itu kita pegang. Kalau itu seandainya saya sebagai presiden, tapi kan saya bukan presiden, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, penyelesaian lewat jalur politik. Nah, ini yang penting juga. Jadi beberapa bulan ini, begitu mencuat kembali kasus ijazah Pak Jokowi, konfirmasi dari pihak KPU ada, Juri Ardianto, pada podcast sebelumnya sudah saya sampaikan, ya. Karena ini jalur politik. Nah, sebenarnya yang paling punya tanggung jawab dan mencoba menginisiasi penyelesaian persoalan ini, mohon maaf, adalah PDIP dalam konteks besar. Pengurus PDIP inti, baik yang di pusat di Jakarta yang dipimpin Bu Mega, yang terakhir kemarin sekjennya Pak Hasto, kemudian PDIP Provinsi DKI Jakarta dan Gerindra DKI Jakarta yang sempat mengusung Pak Jokowi dengan Ahok, termasuk yang paling di bawah adalah pengurus PDIP Solo. Di sana ada FX Rudi. Nah, jadi pada saat tampil di Solo, kalau tidak salah satu yang diajak berpasangan oleh Pak Jokowi adalah FX Rudi, yang notabene dia kalau tidak salah ketua DPC PDIP Solo. Itu punya tanggung jawab sebenarnya menyampaikan semacam pandangan, pendapat, opini dia berkaitan dengan persoalan ini. Kemudian juga pengurus yang PDIP di Jakarta dan Gerindra Jakarta, termasuk Ahok di sana yang diajak berpasangan, termasuk pengurus PDIP Jakarta, PDIP Pusat, termasuk salah satu tokoh yang diajak adalah Pak Yusuf Kalla. Nah, jadi kalau kita lihat lembaga saja ada 4, PDIP Solo, PDIP Provinsi DKI, Gerindra Provinsi DKI yang mengusung pada saat pencalonan Gubernur DKI dengan Ahok, PDIP Pusat. Nah, kenapa lembaga-lembaga ini tidak memberikan keterangan resmi berkaitan dengan masalah ijazah Pak Jokowi ini? Jangan semua ditimpakan Pak Jokowi, karena belum tentu Pak Jokowi salah. Nah, ini yang perlu kita harus jernih berpikir. Kemudian juga FX Rudi di Solo. Ahok yang pandangannya kritis, kenapa diam saja? Kemudian JK, kenapa Pak JK diam saja dengan peristiwa ini? Termasuk Ma'ruf Amin. Termasuk salah satu tokoh, 2 tokoh penting yang ada kaitannya dengan proses suksesi atau Pak Jokowi meraih jabatan-jabatan politiknya. Pak Ganjar sempat memberikan kartu alumni Gajah Mada kepada Pak Jokowi sebagai ketua Kagama. Apa pandangan Anda Pak Ganjar? Jangan diam saja. Di bawah itu rakyat sekarang terus terang saja, yang sebelumnya sedikit percaya dengan ijazah palsu, sekarang sudah mulai bertambah jumlahnya. Termasuk juga Pak Profesor Mahfud MD. Ini Profesor Mahfud MD ini saya bingung jalan berpikirnya itu.
Itu yang katanya kita tidak bisa lagi menyaksikan reputasinya, pengalamannya, dedikasi akademiknya Mahfud MD ini. Bahkan sempat dipercaya menjadi menteri oleh Jokowi. Pertanyaannya, kenapa Anda baru sekarang cawe-cawe, ada apa Mahfud? Jadi kalau saya melihat, mohon maaf, naib sekali melihat Pak Mahfud ini, gitu loh. Mohon maaf. Dan rasanya pada saat Anda di dalam sana kemarin, Anda tidak banyak menyelesaikan persoalan. Memang Anda pernah menjadi anggota MPR RI, pernah DPR RI, menjadi ketua MK pernah, Anda menjabat menteri pernah. Tapi apa yang Anda kerjakan di dalam, mohon maaf. Kenapa sekarang justru Anda cawe-cawe di luar? Apakah ini murni pikiran Anda atau ada request? Ya. Kalau berbicara kan harus ada data fakta. Paling tidak harapannya itu kan waktu di dalam sebagai menteri itu Anda mestinya mempertanyakan itu juga, berani mempertanyakan itu juga. Nah, jadi final akhir pendekatan politik yang saya maksud untuk menuntaskan persoalan ijazah Pak Jokowi, ya orang-orang tadi yang saya sebut-sebut tadi, ya Anda harus bergerak, memberikan pandangan, press release di media, mendorong Presiden Prabowo dan partai-partai yang ada di parlemen, terutama PDIP dan Gerindra, untuk menuntaskan persoalan ini di parlemen. Gunakan hak angket Anda kalau memang ingin menyelesaikan, menuntaskan persoalan ini lewat jalur politik. Karena jalur-jalur yang lain sudah mentok, baik itu jalur akademik sosial dalam konteks sosial budaya maupun jalur hukum, sudah ada tidak ada penyelesaian. Jadi ending terakhir, final akhir hanya bisa diharapkan lewat jalur politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang ada beberapa partai di dalam parlemen itu, salah satunya itu Puan Maharani sebagai ketua DPR RI. Nah, Puan sendiri kenapa diam? Ini yang lucu, kasihan Pak Jokowi dan keluarganya kalau ini terus bergulir tanpa ada ujungnya, tanpa ada finalnya. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan final akhir kasus ijazah Jokowi. Semoga video ini sampai kepada elit yang ada di Jakarta dan ada itikat baik untuk menyelesaikannya. Terima kasih.